Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat syukur yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu kewajiban kita telah kita tunaikan, yaitu menunaikan salat zuhur, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu, yang merupakan salah satu syarat agar amal-amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah semua ibadah kita harus dilandasi atau didasari atas ilmu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan tanpa landasan ilmu, maka amalannya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, a'maluhu, amal-amalnya itu walaupun banyak, walaupun rajin dan seterusnya, mardudatun, akan tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita hari ini masih melanjutkan pada pertemuan yang Selasa yang lalu tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu ini dilanjutkan. Sebenarnya pembahasan tentang sifat sholat Nabi kalau punya Ustaz Sarwat sangat ringkas. Dan apa yang dimaksud dengan sifat sholat Nabi itu pada dasarnya sudah dijelaskan secara panjang lebar ketika kita menjelaskan tentang atau membahas tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, yang membatalkan sholat, sunah-sunah sholat. Semua itu kalau dikumpulkan, itulah yang disebut oleh para fuqaha sebagai sifat sholat Nabi. Cuma memang apa yang ditulis oleh Ustaz Sarwat itu ada tulisan yang mungkin sedikit merespon apa yang ditulis oleh beberapa ulama tentang sifat sholat Nabi. Tapi karena memang pentingnya pembahasan ini, kita tidak mengapa kita harus mengulang kemudian dan melanjutkan beberapa hal agar sholat kita benar-benar sesuai dengan landasan yang didasarkan dari perbuatan Rasulullah SAW, yaitu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengulang-ulang itu agar masih bisa kita ingat, apalagi masalah tentang sholat. Sholat adalah salah satu ibadah yang ketika Rasulullah SAW hendak wafat, beliau mewasiatkan satu hal itu. Dari banyak wasiat, salah satu wasiat yang terpenting adalah kurang lebih 3 kali beliau ulangi as-sholat, 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 sholat, sholat, sholat. Sebab nanti ada satu zaman di mana banyak umat Islam yang telah mengabaikan sholatnya, baik mengabaikan secara maknawinya, walaupun secara amalan mungkin dia mengerjakan, tetapi dalam hatinya dan seterusnya tidak terlalu merasakan bahwa dirinya adalah sedang menunaikan sholat. Sholat adalah wasiat terakhir di antara wasiat-wasiat Rasulullah SAW sebelum meninggal. As-sholat, as-sholat, as-sholat. 3 kali beliau mengulang. Kemudian yang kedua, sholat itu sebagaimana yang sering kita dengar adalah berpunya fungsi tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah, fungsi ini seharusnya memang benar-benar melaksana dan terlihat nampak dalam kehidupan kita, orang-orang yang rajin sholat. Subuh kita kerjakan, zuhur kita lakukan, asar kita tunaikan, dan seterusnya sampai isya. Tapi apabila ada sholat-sholat kita kok belum berfungsi seperti itu, maka mungkin ada beberapa masalah yang perlu kita koreksi, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Maka salah satu athar yang kita dengar dari para sahabat Rasulullah SAW adalah man lam tanhahu sholatuhu, man lam tanha sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yastad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya kok tidak mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, maka lam yastad, tidaklah bertambah kecuali akan bertambah apa? Bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita koreksi lagi, barangkali sholat kita tidak punya fungsi itu.
Untuk melihat fungsi ini, ulama sekaliber Imam Ghazali misalnya punya satu gagasan menarik untuk menilai sholat kita tadi subuh itu bagus atau tidak. Dari subuh sampai duhur itu kita kira-kira mengerjakan satu amalan yang berdosa atau tidak. Kemudian untuk menilai duhurnya bagus atau tidak, duhur ke asar kita koreksi amalan kita. Ada nggak satu amalan dosa yang kita kerjakan dari duhur ke asar? Untuk menilai asar kita bagus atau tidak, punya fungsi tanha anil fahsya'i wal munkar atau tidak, kita nilai dari asar ke maghrib kira-kira ada satu pikiran, lintasan pikiran atau perbuatan yang itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau setiap sholat kita koreksi demikian, maka mudah-mudahan ketika kita berhasil menemukan kayaknya saya tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sholat kita memang benar-benar berfungsi untuk mencegah dari perbuatan yang tidak kita. Selain punya fungsi itu, sholat juga sebagai penghapus dosa. Amalan-amalan penghapus dosa yang kita lakukan dari sholat ke sholat. Nah, fungsi di atas baru bisa benar-benar terlaksana jika sholat yang kita lakukan sesuai dengan sifat sholat Nabi. Sesuai dengan sifat sholat Nabi, yaitu gerakannya dan bacaannya semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mau diibadai, disembah kecuali dengan cara dan teknis pelaksanaan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika sholat kita sudah sesuai sifat sholat Nabi, tinggal satu hal yang perlu kita lengkapi. Teknisnya sudah sesuai sifat sholat Nabi, tetapi satu hal yang perlu kita lengkapi yang lain adalah keikhlasan kita di dalam menunaikan ibadah sholat. Ini jauh mungkin lebih susah daripada sekedar sholat kita bisa sesuai dengan sifat sholat Nabi atau tidak. Sebab kalau sifat sholat Nabi bisa kita pelajari, bisa kita baca, dan bisa kita tanyakan apakah sholat saya sudah benar-benar sesuai sifat sholat Nabi atau belum. Tetapi keikhlasan itu adalah masalah yang sangat amat susah untuk kita latih, butuh latihan yang bertahap, kemudian rutin dilaksanakan. Hampir setiap sholat harus kita cek, sudah ikhlaskah kita di dalam melaksanakan sholat atau belum. Jauh lebih susah daripada sekedar mengecek dan mengoreksi apakah sholat kita sesuai dengan sifat sholat Nabi atau tidak. Nah, namun yang ditanyakan adalah apa itu sifat sholat Nabi? Apakah semua yang dilakukan oleh Nabi dari niat, kemudian takbiratul ihram dan seterusnya sampai dengan salam, itu yang dimaksud dengan sifat sholat Nabi yang kita sebagai umatnya wajib untuk menunaikan sebagaimana yang Rasulullah amalkan itu, sebagaimana yang Rasulullah kerjakan itu? Bisa benar, namun bisa juga pemahaman seperti ini salah. Saking pentingnya pembahasan ini sampai kalau dulu kita lihat di kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama klasik kita, para salafus saleh, itu baru memasukkan bab tentang sifatus shalah adalah di dalam kitab-kitab fikih mereka, yaitu di dalam kitabus shalah, bab sifatus shalah. Tetapi kalau kita kaji buku-buku hari ini, sudah ada para ulama yang secara khusus menuliskan tentang sifat sholat Nabi terpisah, dibikin tersendiri dengan buku tersendiri tentang sifat sholat Nabi, seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi. Kemudian Syekh Utsaimin juga punya kitab Sifat Sholat Nabi. Syekh Hasan As-Segaf juga punya kitab Sifat Sholat Nabi. Semuanya mereka pisahkan, tidak seperti para ulama terdahulu yang menuliskan kitab atau sifat sholat Nabi ini termasuk sudah include di dalam kitab-kitab fikih mereka. Masing-masing penulis mempunyai kecenderungan masing-masing tergantung ijtihadnya. Jadi sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Hasan As-Segaf misalnya bisa jadi berbeda dengan sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani, meskipun sumbernya sama-sama hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ketika kita ingin agar sholat kita sesuai dengan sifat sholat Nabi itu, kita perlu mempertanyakan kira-kira versi sifat sholat Nabinya siapa yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama. Kita perlu
mengetahui kira-kira versi siapa sifat sholat Nabi yang sedang kita kerjakan. Kalau para ulama mampu melakukan kajian bahwa yang sedang mereka lakukan adalah benar-benar sesuai dengan sifat sholat Nabi. Tapi kalau kita kajian secara mendalam, tidak mungkin untuk kita lakukan. Yang bisa kita lakukan hanyalah membaca hasil kajiannya para ulama itu, kemudian memilih salah satu kajian, memilih salah satu studi yang dilakukan oleh para ulama itu, kemudian hasil pilihan kita bisa kita amalkan, bisa kita lakukan secara nyaman bahwa itulah yang barangkali benar-benar sesuai dengan ijtihad atau sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembahasan kita tentang sifat sholat Nabi adalah bahwa apa yang tertuang di dalam masing-masing kitab merupakan hasil ijtihad masing-masing penulis. Artinya sifat sholat Nabi memang beragam, tergantung siapa yang berijtihad merumuskan, atau lebih tepatnya menemukan rumusan bagaimana sifat sholat Nabi itu. Karena itu adalah hasil ijtihad, maka konsekuensinya ada dua. Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu. Idza ijtahada al-hakim atau idza ijtahada al-mujtahid fa asaba falahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Ada kemungkinan seorang ulama berijtihad, termasuk ijtihad di dalam menemukan rumusan sifat sholat Nabi itu seperti apa. Ada kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Artinya bisa jadi sifat sholat Nabi yang kita baca memang sesuai dengan yang Rasulullah SAW tuntunkan, namun bisa jadi juga tidak sesuai dengan kehendak apa yang Rasulullah SAW tuntunkan. Tetapi sesuai dan tidak sesuai ini memang sudah pernah terjadi di zaman Rasul SAW sendiri. Nah, pembahasan para ulama itu di dalam kitab-kitab mereka, karena sumber utamanya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, maka ijtihadnya melalui dua tahapan di dalam menentukan atau menemukan rumusan sifat sholat Nabi itu. Kalau ijtihad terhadap Al-Quran cukup dengan satu tahapan, yaitu tahapan untuk mengkaji isi dari Al-Quran. Tetapi kalau ijtihad terhadap hadis harus melalui dua tahapan. Tahapan pertama adalah meneliti apakah hadis ini benar-benar dari Rasulullah SAW atau bukan. Kalau bukan, tidak bisa dijadikan sandaran untuk sifat sholat Nabi kita. Tapi kalau memang terbukti secara valid bahwa itu adalah hadis Rasulullah SAW, maka bisa kita jadikan sandaran dan pijakan sebagai sumber pijakan kita di dalam menunaikan sholat kita agar sesuai dengan sifat sholat Nabi itu. Nah, karena di dalam Al-Quran perintah tentang sholat itu masih secara umum, secara global, tidak secara detail dan rinci, maka kesimpulan ulama dari kajian mereka terhadap Al-Quran hanya menghasilkan satu kesimpulan, yaitu bahwa sholat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang sudah akil dan sudah balik. Sholat hukumnya wajib. Ini kesimpulan dari Al-Quran. Tetapi tentang teknis pelaksanaannya, bagaimana, itu tidak bisa kita dapati dari Al-Quran. Hanya ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, karena sumber tentang teknis pelaksanaan itu dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka langkah ijtihadnya untuk menemukan rumusan sifat sholat Nabi itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah menentukan validitas hadis-hadis tersebut, riwayat-riwayat tersebut, apakah bisa dikatakan sah dan valid dari Rasulullah SAW, sehingga boleh dijadikan pijakan sebagai contoh bagaimana kita sholat atau tidak. Nah, ternyata dalam tahapan yang pertama ini, para ulama juga berbeda pendapat sangat amat luas. Status sebuah hadis dikatakan sahih itu juga menjadi ikhtilaf di kalangan para ahli hadis sendiri. Bahkan misalnya Imam Bukhari dan Muslim sendiri itu bisa terjadi perbedaan pendapat tentang kriteria sebuah hadis dikatakan muttasil atau tidak. Di mana muttasil atau ketersambungan sanad, ketersambungan transmisi dari perawi satu dengan perawi yang lain itu, ketersambungan ini merupakan salah satu di antara 5 syarat hadis dikatakan sahih. Syarat yang ini yang disebut dengan ittisal atau muttasil itu diperbedakan atau diperselisihkan syaratnya oleh misalnya Bukhari dan Muslim sendiri. Bukhari jauh lebih ketat di dalam menerima hadis dikatakan muttasil atau sambung,
Kata Bukhari, harus benar-benar terjadi pertemuan, harus benar-benar nyambung antara perawi yang satu dengan perawi yang lain. Tetapi kata Imam Muslim, tidak harus. Kalau ada kemungkinan bertemu, kemungkinan nyambung, itu sudah cukup dikatakan muttasil. Kalau itu sudah cukup dikatakan muttasil, maka hadis bisa ada kemungkinan sahih. Nah, kalau perbedaan di muttasil saja sedemikian ketat, maka bisa jadi ada satu hadis yang mungkin disahihkan oleh Imam Muslim karena sudah dikatakan mungkin muttasil, ada kemungkinan muttasil atau ketersambungan sanad tadi, namun oleh Imam Bukhari tidak disepakati atau tidak disetujui sebagai hadis yang sahih. Nah, dari perbedaan tentang validitas hadis ini menjadi salah satu pemicu kenapa kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam sifat sholat Nabi. Itu tahapan yang pertama di dalam menentukan hadis-hadis tentang sifat sholat Nabi itu valid atau tidak. Tahapan ini sudah muncul banyak perbedaan yang kemudian menjadi salah satu sebab perbedaan pada tahap kedua. Tahap kedua apa? Nah, tahap kedua adalah yaitu menentukan atau menggali isi hadis yang tadi pada tahap pertama sudah dikatakan sebagai valid, boleh dijadikan hujjah, boleh digali isinya. Karena memang tadi sudah dikatakan valid. Kalau tahap pertama sudah mengambil kesimpulan bukan hujjah, tidak valid, maka tidak usah melakukan tahap kedua, digali isinya. Tahap kedua baru benar-benar bisa dilakukan kalau tahap pertama sudah selesai dan mengambil kesimpulan final, dia hadisnya valid dan sahih. Sebenarnya valid tidak harus sahih. Ada 4 hadis yang boleh diterima dan bisa dijadikan hujjah di dalam fikih atau amalan fikih kita, yaitu sahih ada 2, sahih binafsihi atau sahih li ghairihi. Kemudian yang kedua hasan. Hasan juga dibagi 2, hasan li nafsihi dan juga hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi ini sebenarnya adalah hadis dhaif yang karena ta'addudut turuq, ada banyak jalur yang mendukungnya, dia naik menjadi level hasan. Nah, 4 hadis ini dikatakan valid dan boleh dijadikan hujjah dengan beragam perbedaannya. Nah, kalau sebuah hadis sudah dikatakan valid, baru kita lanjutkan pada tahapan kedua, menggali isi hadis itu kira-kira bagaimana. Nah, ternyata perbedaan ketika melakukan penggalian terhadap hadis yang seperti saya katakan tadi merupakan sumber utama tentang sifat salat Nabi itu juga sangat ketat dan dalam terjadi di antara para fuqaha kita. Makanya hadis-hadis tentang sholat kemudian menghasilkan kesimpulan sifat sholat Nabi yang berbeda-beda. Bisa kita contohkan misalnya yang kita ketahui tentang sifat sholat itu, rukunnya ada berapa, syaratnya ada berapa, membatalkan sholat ada berapa. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW niat, kemudian takbiratul ihram, doa iftitah, baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat-surat dari Al-Quran. Tetapi kira-kira dari semua aktivitas sholat ini, mana yang bisa dikatakan wajib dilakukan dan mana yang boleh untuk ditinggalkan, dalam arti bukan merupakan kewajiban, hukumnya sunnah misalnya. Ini tidak dijelaskan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah sholat, Rasul tidak pernah menjelaskan, wahai para sahabat, ini sholat ya, rukunnya ada 14. Kemudian syarat sahnya ada 3, ada 4, ada 5. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, sholat kalian bisa dikatakan sah. Tidak ada penjelasan seperti itu. Rasul hanya kemudian sholat, kemudian minta disaksikan oleh para sahabat. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Tetapi para sahabat yang melihat langsung Rasulullah SAW sholat saja, ternyata terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Yang paling populer misalnya tentang Bismillah itu kira-kira dijabarkan oleh imam atau tidak, dikeraskan atau dipelankan di dalam pembacaannya. Ini terjadi perbedaan pendapat antara sahabat Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW.
Kalau nggak ada Abu Hurairah atau Abu Hurairah sebagaimana dikatakan oleh para ingkar sunnah gitu ya, itu bukan sahabat dan hadis-hadisnya tertolak. Banyak sekali hadis-hadis yang kemudian tidak bisa kita jadikan landasan untuk sholat. Tetapi Abu Hurairah adalah sahabat besar dan salah satu riwayatnya adalah bahwa beliau berdasarkan diriwayatkan oleh Amir al-Mujmir di dalam hadisnya, Nu'aim al-Mujmir qala sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar thumma yaqulu idza sallam walladhi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nu'aim al-Mujmir, salah satu sahabatnya Abu Hurairah ini pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika membaca Al-Fatihah, beliau mengeraskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan pasti pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Bahkan setelah sholatnya usai, beliau mengatakan kepada Nu'aim tadi, sahabatnya Abu Hurairah itu mengatakan apa? Walladhi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, di tangannya, inni la ashbahukum. Saya, kata Abu Hurairah itu, la ashbahukum salatan, adalah orang yang paling mirip salatnya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Huzaimah. Sampai-sampai Imam An-Nasai di dalam kitabnya Sunan An-Nasai itu memberikan bab atau judul atau tema tentang hadis ini sebagai Al-Jahru bi Bismillahirrahmanirrahim. Judul temanya dalam bukunya Imam An-Nasai sendiri sudah secara tegas mengatakan Al-Jahru, menjaharkan atau mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat Abu Hurairah. Tetapi ada juga sahabat yang lain yang juga sering keberadaannya selalu bersama Rasulullah SAW, tetapi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak menjaharkan Bismillah, tidak menjaharkan atau mengeraskan Bismillah, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Padahal Anas bin Malik sejak kecil bersama Rasulullah SAW. Nah, kemudian Anas meriwayatkan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna shalah bilhamdillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan riwayatnya disepakati dengan redaksi yang sama, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi mengatakan bahwa Nabi dan juga Abu Bakar dan juga Umar kanu yaftatihuna sholat, mereka membuka sholat itu bilhamdillahi rabbil alamin, dengan langsung mengucapkan atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini artinya kalau kita melihat hadis tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Nah, sahabat saja Abu Hurairah dan Anas sebagai orang yang melihat langsung Rasulullah SAW sholat, berbeda di dalam Rasul sebenarnya menjaharkan bismillah atau tidak. Nah, apalagi kita yang sama sekali tidak menyaksikan Rasulullah SAW salat, hanya menyaksikan hadis-hadis Rasulullah diriwayatkan oleh para ahli hadis, kemudian dituliskan dari generasi ke generasi sampai hari ini kita baca teks-teks dan redaksi-redaksi hadisnya. Tentu jauh lebih rumit lagi untuk menentukan kira-kira Rasulullah SAW membaca bismillah secara jahar atau tidak. Ini baru permasalahan bismillah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membacanya. Nah, artinya sifat sholat Nabi ini, kalau kita hanya melihat teks hadisnya Abu Hurairah atau teks hadisnya Anas, maka konsekuensinya tinggal kita mengambil hadis yang mana untuk ditentukan. Nah, ada para ulama yang lebih merojikkan atau memilih hadisnya Anas sehingga dia tidak menjaharkan atau tidak membaca bismillah secara keras. Namun juga ada para ulama yang kemudian lebih memilih hadisnya Abu Hurairah yang mengatakan bahwa bismillah itu dibaca secara keras. Ini sifat sholat Nabi di dalam bismillah. Bahkan sebelum melakukan bismillah,
meletakkan tangan itu hukumnya apa? Rasulullah SAW memang meletakkan tangan. Sebelum kita membahas tentang perbedaan para ulama tentang kaifiyahnya, bagaimana cara meletakkannya, dan di mana posisinya, apakah di dada, atau di atas pusar, di bawah dada, atau di bawah pusar. Sebelum itu semuanya, para ulama, jumhur ulama atau mayoritas fuqaha sudah menyepakati bahwa hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sunnah. Kalau dia sunnah, artinya kalaupun kita tidak mengerjakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu, sholat bisa dikatakan tetap sah. Walaupun sifat sholat Nabi letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kita bisa berbeda dengan sifat sholat Nabi, tapi tetap sholat kita bisa dikatakan sah. Kenapa? Karena para ulama bisa menemukan, mencari indikasi kira-kira dari semua perbuatan Nabi yang ada di dalam sholat itu, mana yang bisa dihasilkan kesimpulan wajib sehingga tidak boleh kita berbeda sama sekali, dan mana dari semua perbuatan itu yang bisa diambil kesimpulan sunnah yang ketika tidak kita kerjakan tetap sholat kita bisa dikatakan sah. Itu tentang wad'ul yadaini, gitu ya. Wad'ul yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jumhur fuqaha, ulama sepakat itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika meletakkannya bagaimana caranya dan posisinya di mana, dua permasalahan ini kemudian menjadi pembahasan lumayan pelik juga di antara para fuqaha. Selain wad'ul yumna 'alal yusra, kemudian tadi membaca bismillah, pembahasan-pembahasan yang juga menjadi sifat salat Nabi yang diperselisihkan di antara para ulama, yang kita sering melakukan tetapi sebenarnya itu hukumnya sunnah, adalah misalnya doa iftitah tadi. Doa iftitah, kita setelah takbir Allahu Akbar, doa iftitahnya beragam. Memang Rasulullah SAW beragam dalam memberikan contohnya. Ada yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Ada yang Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya, dan seterusnya. Banyak sekali ragam doa iftitah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata walaupun Rasul mencontohkan banyak ragam ini di setiap sholatnya berbeda-beda, para ulama hampir-hampir semuanya mengatakan doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya ketika kita melakukan sholat, setelah takbir Allahu Akbar, kita langsung membaca Al-Fatihah yang itu merupakan rukun, sah sholat kita. Kita sudah sesuai sifat sholat Nabi. Walaupun Rasul mencontohkan membaca doa iftitah yang kemudian oleh para jumhur ulama dihukumi sebagai sunnah. Bahkan ini yang mengatakan sunnah. Yang lebih unik lagi, Imam Malik radhiyallahu anhu yang tinggal di Madinah, di mana tradisi umat Islam di Madinah adalah tradisi yang dibangun di atas tradisi Nabawi sampai dengan zaman Imam Malik. Sampai-sampai tradisi Nabawi itu kemudian jadi salah satu dalil di dalam usul fikihnya Imam Malik. Pokoknya kalau tradisi Madinah berarti itu tradisi Nabi. Itu kesimpulannya Imam Malik. Sebab sampai zaman Imam Malik jaraknya belum terlalu jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa yang dilakukan oleh umat Islam di Madinah itulah yang Nabi ajarkan dan Nabi bangun sebagai Madinah, kota yang kehidupannya dilandaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Malik yang punya fikih sedemikian hebatnya punya kesimpulan doa iftitah itu hukumnya malah makruh. Unik gitu ya. Yang lain membaca iftitah sebagai sunnah walaupun tidak ada yang mengatakan wajib, Imam Malik malah mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena ada salah satu hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh para ulama-ulama ahli hadis, yaitu hadis tentang al-musii'u sholatahu, orang yang salah di dalam melakukan sholatnya. Jadi riwayatnya ada di masjid, Rasulullah lagi duduk, ada seseorang datang ke masjid, kemudian dia menunaikan sholat. Rasul melihat dari awal sampai akhir sholatnya sampai salam banyak kesalahannya. Kemudian dipanggil orangnya itu, ya rajul, ta'al, kemari, wahai orang, sini, kamu tadi sholatnya salah, kamu harus perbaiki. Dia sholat lagi. Setelah salam, ternyata salah lagi. 3 kali berturut-turut Rasul mengoreksi sholatnya orang yang baru datang ke masjid itu. Kemudian
setelah 3 kali berturut-turut itu si laki-laki yang sholat ini setelah salam, ya Rasul, saya tidak tahu kecuali yang seperti ini. Kalau memang tadi semuanya salah, tolong ajarkan bagaimana sholat yang benar. Rasul memberikan pengajaran secara singkat tentang teknis pelaksanaan sholat yang benar. Di dalam ajaran yang singkat ini, Rasul mengatakan, idza kabbarta, setelah kamu membaca takbiratul ihram, kemudian bacalah surat Al-Fatihah. Rasul tidak menyuruh membaca doa iftitah di hadis ini. Semua redaksi tentang riwayat ini, Rasul langsung menyuruh setelah takbiratul ihram membaca doa atau membaca surat Al-Fatihah. Mana doa iftitahnya di dalam hadis ini? Dari hadis inilah kemudian ulama di kalangan Malikiyah, termasuk Imam Malik sendiri, mengambil kesimpulan doa iftitah itu tidak termasuk doa yang ada di dalam sholat. Padahal banyak riwayat-riwayat hadis yang kemudian meriwayatkan dan menginformasikan kepada kita tentang ragam doa-doa iftitah yang sangat amat banyak itu. Walaupun ini adalah qaul, salah satu di antara qaul para ulama, namun yang bisa kita ambil pelajaran darinya adalah ternyata sifat sholat Nabi itu tidak satu warna. Dia berwarna-warna tergantung siapa yang menemukan rumusan teknis pelaksanaan sholat itu dari hadis-hadis yang didapatinya, yang ada di dalam kitab-kitab hadisnya para ahli hadis itu. Nah, ini memang cuma satu warna, yaitu Imam Malik sendiri. Sedangkan warna secara umum atau pendapat para ulama secara umum, mayoritas ulama mengatakan doa iftitah itu sunnah. Tetapi hampir-hampir tidak ada yang mengatakan wajib. Kalaupun ada, kemungkinan jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin bisa dari kalangan Dhahiriyah atau beberapa mazhab yang lain yang biasanya lebih literalis atau tekstual, tergantung kalau Rasul melakukan maka harus dan wajib dilaksanakan. Padahal dalam mengambil kesimpulan hukum tidak bisa dan tidak sesederhana demikian. Kita harus kaji lebih mendalam apakah benar yang Rasul lakukan selalu bisa dianggap sebagai kewajiban yang harus kita contoh atau bukan. Itu tentang doa iftitah, basmalah, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan seterusnya sampai dengan salam. Masing-masing gerakan ini ada lebih banyak yang disepakati oleh semua ulama, namun di antara gerakan-gerakan itu ada juga yang diperselisihkan dan diistilahkan oleh para ulama. Dan sampai hari ini dengan banyaknya ragam sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Hasan Asy-Syaikh, atau mungkin dalam kitab-kitab fikih yang lain, tentu masing-masing penulis sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing atau sesuai dengan hasil pilihannya masing-masing memberikan atau mengetengahkan rumusan teknis pelaksanaan sifat sholat Nabi itu sesuai dengan pilihannya masing-masing. Nah, apakah di dalam melaksanakan sholat itu kemudian kita harus mengetahui mana yang wajib dan mana yang rukun, mana yang sunnah? Ya. Para ulama menyepakatinya, kita harus mempelajari itu. Umat Islam itu wajib mempelajari ilmu-ilmu Islam, tergantung kebutuhannya. Kalau dia adalah seorang pedagang, dia wajib mempelajari ilmu dagang. Tetapi tidak semua umat Islam adalah pedagang. Tetapi kalau masalah sholat, semua umat Islam wajib mempelajari ilmu sholat, termasuk ilmu sifat sholat. Yang sifat sholat itu terdiri dari banyak bangunan. Bangunan sifat sholat itu terdiri dari rukun, syarat, dan seterusnya itu. Nah, maka kita juga harus mendalami ilmu tentang sholat ini agar ibadah kita benar-benar terbangun di atas ilmu. Nah, tetapi tentu saja tidak semua kita bisa atau mampu untuk menguasai secara mendalam. Bisa jadi dari semua bangunan sholat yang kita lakukan dari niat takbir kemudian sampai salam, kita tidak secara detail mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Bisa jadi yang kita pahami wajib ternyata sunnah dan seterusnya. Lalu kalau kondisinya demikian, kira-kira bagaimana hukumnya? Ya. Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan ketika mengakhiri bab sifatus sholat, itu mengklasifikasi kondisi seseorang dalam pengetahuannya tentang rukun-rukun, syarat-syarat dan segala kelengkapan sholat yang lain. Beliau mengklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, ada seorang yang mungkin meyakini semua gerakan dan bacaannya merupakan sunnah. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa sebagian ada yang sunnah dan sebagian ada yang fardu atau wajib. Nah,
Dalam dua kondisi ini, yang pertama meyakini semua sunnah, yang kedua meyakini barangkali ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam dua kondisi ini, para ulama sepakat orang yang sholat demikian dikatakan tidak sah sholatnya, dikatakan tidak sah. Tapi yang ketiga, meyakini semua gerakan dan bacaannya sebagai wajib. Nah, saking rajin baca hadis, Rasul melaksanakan takbir, kemudian niatnya, kemudian iftitah, semuanya dirasakan ini berarti wajib kita lakukan, wajib saya laksanakan. Kalau dia meyakini kewajiban seperti itu, maka sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dari Qadhi Husain dan juga Al-Imam Al-Baghawi di dalam Al-Majmu' tadi, kondisi ketiga ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena dia telah meninggalkan kewajiban mengetahui perkara-perkara tersebut. Dia tidak mendalami ilmu tentang sholat, maka dikatakan tidak sah. Tapi yang kedua, tetap bisa dikatakan sah. Kenapa? Karena meyakini suatu sunnah menjadi wajib, kemudian melakukannya dalam rangka menunaikan kewajiban, sama sekali tidak berpengaruh terhadap terbangunnya sebuah struktur konstruksi sholat itu. Nah, barangkali pendapat yang kedua ini bisa kita jadikan sebagai pendapat kita ketika kita tidak mengetahui secara detail sholat yang kita lakukan mana sih yang rukun dan mana yang wajib, mana yang harus dikerjakan. Yang penting Rasulullah melakukan ini, saya ingin melakukannya itu sebagai ittiba saya, contoh saya kepada Rasulullah SAW. Makanya Imam Ghazali, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi juga, beliau mengatakan al-ami alladzi la yumayyizu fara'id salatihi min sunaniha tasihhu salatuhu bi syart alla yaqsidu at-tanafful bima huwa fardun fa inna wa at-tanafful bihi lam yu'taddu bihi walau ghafila anit tafsili faniyatul jumlah fil ibtida'i kafiyah. Al-ami, ini kata Imam Ghazali, orang awam seperti kita ini, alladzi la yumayyiz, yang tidak bisa membedakan faraidu salatihi, mana yang disebut sebagai rukun, fardu-fardunya dari salat, min sunaniha, membedakan antara fardu dengan sunah-sunahnya, tasihhu salatuhu, bisa sah, yang tidak bisa membedakan itu salatnya, bisyarti, dengan syarat alla yaqsid at-tanafful bima huwa fardun, dengan syarat dia tidak meniatkan sunnah untuk sesuatu yang sebenarnya wajib di dalam salat itu. Fa inna wa at-tanafful bihi lam yu'taddu bihi, jika dia meniatkan tanaful, meniatkan sunnah untuk sesuatu yang sebenarnya wajib dilakukan, rukun di dalam salat misalnya, maka lam yu'taddu bihi, tidak dianggap sah salatnya. Walau ghafila anit tafsili, tetapi kalau dia lupa, lalai secara tafsil, secara terperinci detail tentang bagian mana yang rukun dan bagian mana yang wajib, faniyatul jumlah fil ibtida'i kafiyah, maka niat di awal secara keseluruhan bahwa saya sedang niat sholat sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tuntunkan, kata Imam Ghazali, itu sudah cukup sebagai bentuk kita berittiba dan berkesesuaian agar sholat kita sesuai dengan Rasul SAW. Ya, barangkali itu saja lanjutan dari tentang pembahasan kita tentang sifat sholat Nabi. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tadi. Bagi jamaah yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan Pak ini Pak, tentang meletak takbir dan meletakkan tangan di pada saat sholat itu adalah sunnah. Melipat tangan itu sunnah. Benar-benar boleh tidak. Tetapi bagaimana dengan kejadian yang banyak di masyarakat pada saat takbir mereka memutar tangannya dan lalu melipatnya, mata di tangannya. Dan ada lagi yang ketika pada saat salam, assalamualaikum warahmatullahi, tangan bawah kanan, assalamualaikum tangan bawah kiri. Nah ini hal-hal yang sunnah, tetapi ada hal yang baru dilakukan. Yang kedua pertanyaannya, ini masalah ikhtilaf tentang usoli, lafaz usoli misalnya, apakah
cara Nabi melakukan dengan lafaz usolli atau hanya dengan niat yang dikatakan dalam hati. Terus yang ketiga Ustaz, tentang membaca Al-Fatihah pada saat sholat berjamaah. Ada sebagian berpendapat itu wajib, ada sebagian berpendapat bahwa jemaah diam ketika imam membaca surah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama tentang gerakan tangan pada saat takbir Takbiratul Ihram itu. Kalau takbirnya itu wajib rukun. Al-takbir itu Allahu Akbar. Kalau yang seperti ini namanya raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan. Itu yang disebut sebagai sunnah. Kalau takbirnya wajib rukun. Sebab hampir semua hadis tentang sifat sholat itu selalu diawali dengan fakabbiru, bertakbirlah kalian. Tapi mengangkat tangannya itu yang kemudian para ulama mengatakan sunnah. Kalau takbir yang pertama itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Nah, tentang mengangkat tangan dengan cara tadi melipat seperti itu ya. Memang saya sendiri tidak menemukan satu kitab fikih yang menjelaskan tentang itu. Kira-kira bersumber dari mana gitu. Jadi saya tidak bisa menentukan ini kira-kira benar-benar bersumber dari Nabi atau tidak kayak gitu. Yang jelas di kitab-kitab fikih saya belum menemukan itu. Tak dari bersumber dari mana kok tiba-tiba ada cara meletakkan tangan dengan melipatkan terlebih dahulu gitu, putar-putar itu. Tetapi kalau itu diniatkan misalnya bahwa itu bersumber dari Nabi, padahal Nabi SAW tidak pernah melaksanakannya, maka itulah yang kemudian disebut sebagai bid'ah, sesuatu yang baru. Cuma saya tidak bisa memvonis langsung karena barangkali memang ada dalilnya yang saya tidak ketahui gitu. Kalau memang ada, maka tidak ada masalah. Tapi kalau memang tidak ada, dan pembacaan kita barangkali saya belum menemukan gitu ya. Kalau memang tidak ada, itulah yang kemudian disebut sebagai bid'ah, yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Sebagaimana juga pada saat salam, ketika salam kemudian membalikkan tangan ke kanan, pas salam ke kiri membalikkan tangan ke kiri, juga saya tidak menemukan itu. Jadi tanpa melakukan itu pun sholat kita bisa dikatakan sah. Tidak harus kita memaksa-maksa diri untuk melakukan itu. Kita contoh saja para ulama yang sudah memberikan contoh terbaik tentang sifat sholat nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Usolli. Ya. Ini juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Syafi'iyah termasuk di antara 4 mazhab yang sangat mendukung adanya usolli ini. Tapi mereka juga sepakat, ini bukan suatu kewajiban, bukan rukun yang seandainya tidak dikerjakan, sholat juga tetap sah. Semuanya sepakat, termasuk Syafi'iyah sendiri, bahwa niat itu ada di dalam hati. Niat itu mahalluha fil qalbi. Tempatnya itu ada di dalam hati. Termasuk yang mengucapkan niat dengan lafaz di dalam lisan itu, mereka juga sepakat bahwa niat itu sebenarnya ada di dalam hati. Hanya saja dalam kondisi tertentu, terkadang ada orang yang karena sholat sudah menjadi rutinitas seperti itu ya. Terkadang sholat aja gitu, tanpa dia sadari, tanpa dia niati, tanpa ada membuat sholatnya menjadi rutinitas dan gerakannya kayak menjadi kebiasaan karena habit, sehingga butuh disadarkan. Nah, penyadaran ini kemudian salah satu alatnya atau sarannya adalah dengan mentalafutkan niat gitu, yang biasa dilakukan oleh kalangan Imam Syafi'iyah dan juga beberapa kalangan Hanabilah juga ada yang membolehkan seperti itu. Kalau kalangan Malikiyah mengatakan makruh melafadzkan niat itu, karena memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dengan membaca usolli dan seterusnya. Tapi kemudian kenapa Syafi'iyah kok kemudian mengelopori semacam itu dengan membaca usolli dan seterusnya? Karena itu tadi, bisa jadi kita tidak niat pada saat sholat karena sholat kita sudah menjadi rutinitas, gerak-gerik kita dilakukan karena kebiasaan, adzan kemudian berjalan begitu saja ke masjid dan seterusnya. Nah, niat itu harus ada ketika sholat mau dilaksanakan. Untuk menghadirkan niat pada saat sholat mau dilaksanakan itulah dengan cara menghadirkannya secara lisan. Itu salah satu alasan yang kemudian dimunculkan oleh kalangan Syafi'iyah. Mereka kemudian carikan argumentasinya dari hadis, yaitu
kias kepada niat yang dilaksanakan oleh para haji, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini juga merupakan bentuk talafut atau melafadzkan niat. Kalau di dalam haji sebagai salah satu rukun yang kelima, maka sholat sebagai salah satu rukun yang kelima juga bisa dilaksanakan. Ini menjadi ikhtilaf juga di kalangan para ulama tentang niat itu. Tapi mereka semua sepakat niat itu ada di dalam hati. Maka jika ada orang fasih sekali mengucapkan usolli dan seterusnya, tapi hatinya tidak niat, juga sama saja. Saya sekarang mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin misalnya, tapi saya tidak niat, saya cuma membaca niat. Sekarang saya membaca niat, bukan niat. Gitu. Membaca niat dengan niat itu berbeda. Niat adanya di dalam hati, sedangkan membacanya itu ada dalam lisan. Ini rata-rata yang melakukan adalah Syafi'iyah dan juga beberapa kalangan Hanabilah. Kalau Malikiyah mengatakan makruh, Hanafiyah juga beberapa di antara mereka mendukung niat dalam itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang Al-Fatihah. Oh ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau kalangan Syafi'iyah itu wajib bagi makmum, bagi imam, atau bagi orang yang sendirian. Pokoknya wajib membacanya. Tetapi dalam kondisi misalnya dia menjadi makmum yang masbuk gitu ya, tiba-tiba makmum kita ke masjid atau ke mushola, imam sudah dalam keadaan ruku, maka walaupun Syafi'iyah mengatakan wajib bagi makmum juga untuk membaca Al-Fatihah, kalau dia sudah mendapati imam kok lagi ruku, dia boleh mengikuti ruku, tapi Al-Fatihah sudah gugur, tidak wajib untuk dibaca. Tapi kalau kalangan selain Syafi'iyah seperti Hanabilah misalnya, itu tidak wajib sebab sudah digantikan oleh imam. Rasul sudah mengatakan, man kana lahu imamun fa qira'atul imami qira'atun lahu. Barang siapa yang punya imam, artinya dia menjadi makmum, fa qira'atul imam, maka bacaan imam, Al-Fatihahnya imam adalah qira'atun lahu, merupakan Al-Fatihah atau bacaannya bagi dia sebagai makmum. Itu kalangan Hanabilah. Semua sholat baik jahriyah maupun sirriyah, kalau sirriyah kemudian menjadi sunnah Al-Fatihahnya, karena dia tidak mendengarkan secara langsung imam membaca sholat. Nah, ini. Tapi kalau Syafi'iyah mewajibkan baik di sholat yang sirriyah, yang pelan-pelan membaca surat dan Al-Fatihahnya, atau sholat yang jahriyah, semuanya wajib dilakukan pada saat imam selesai membaca Al-Fatihah, maka makmum harus segera membaca Al-Fatihah, karena makmum itu harus posisinya selalu di belakang, baik belakang dalam posisinya sholatnya berada di belakang imam, atau belakang dalam bacaannya, atau belakang dalam gerakannya. Kita nggak boleh membersamai imam dalam seluruh gerakan bacaan dan seterusnya. Maka bacaan Al-Fatihahnya makmum dilakukan setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Ini kalangan Syafi'iyah yang mewajibkan Fatihah bagi makmum, seorang munfarid atau sendirian, sholat sendirian, atau bagi imam. Kalau imam sepakat semuanya menjadi wajib. Munfarid juga sepakat Fatihah selalu wajib. Tetapi ketika menjadi makmum, para ulama menjadi ikhtilaf. Kurang lebih demikian Syafi'iyah sama yang lain. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membahas soal masbuk. Ada yang bilang bahwa kalau kita tapi atau imam sebelum ruku, maka kita dapat satu rakaat. Tapi kemarin juga ada orang yang bilang saya bahwa kalau nggak dapat Al-Fatihah, kalau nggak dapat Al-Fatihah, maka itu nanti kamu nggak dapat. Itu yang sebenarnya benar. Ya, Al-Fatihah memang wajib, rukun, semua disepakati, kecuali Hanafiyah itu membedakan antara rukun dan wajib. Kalau Hanafiyah mengatakan bukan rukun, tapi tetap wajib dibaca Al-Fatihah itu. Nah, cuma kewajiban membaca Al-Fatihah tentu saja pada saat kondisi-kondisi memang dia ada kemungkinan membaca. Gitu. Nah, Rasul sudah mewanti-wanti itu, pokoknya harus baca Al-Fatihah. Gitu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, hadis sahih, bahwa la sholata, tidak sah salat seseorang liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang tidak membaca surat Al-Fatihah.
Dari hadis ini kemudian diambil kesimpulan oleh para fuqaha kita, baik Fatihah wajib dibaca. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah dia harus mengulangi sholatnya. Begitu. Tetapi kewajiban membaca Al-Fatihah ini tentu saja ketika memang mungkin untuk dibaca. Pada saat kita mendapati imam kok sudah ruku, nggak mungkin membaca Al-Fatihah. Rasul sudah memerintahkan ketika kamu mendapati imam dalam kondisi tertentu di dalam sholatnya, maka langsung sholat takbirlah dan langsung mengikuti kondisi imam pada saat itu. Tidak perlu mengejar Al-Fatihahnya. Nah, ketika sudah mendapati ruku misalnya, hanya ruku ya yang diperbolehkan, kemudian satu ruku ini ternilai menjadi satu rakaat. Yaitu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan itu. Man wajada ruku'an faqad wajada raka'atan. Barang siapa yang menemukan rukuknya imam, maka dia sudah mendapatkan satu rakaatnya imam. Tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah. Baiklah, sudah cukup saja pertanyaannya. Untuk ada yang diskusikan, bisa merapat di sini selesai kajian. Semoga kajiannya menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.